Berkegiatan di alam bebas memang mempunyai banyak resiko. Salah satu yang ditakutkan para pendaki adalah hipotermia, di mana suhu tubuh menurun drastis dan dapat mengakibatkan kematian. Inilah 4 kisah kematian pendaki gunung dan penempuh rimba di Gunung Gede Pangrango tahun 2013 hingga tahun 2016. Sebelum melanjutkan kisah ini, like dan subscribe agar jejak channel kami dapat ditemukan. Desember 2013, Sisuko Rismandani, pelajar sekolah menengah atas negeri SMA 6 Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia jelang ulang tahun yang ke-16 yang jatuh pada 29 Desember 2013. Sisuko meregang nyawa saat mendaki Gunung Gede Pangrango bersama teman-teman sekolahnya. Mereka mendaki Gunung Gede Pangrango sejak 22 Desember. Saat itu, jumlah peserta dalam rombongan mencapai 27 orang. Mereka menyatakan tidak menyangka jika Sisuko ternyata tewas dalam pendakian itu. Gadis berdarah Surabaya, Jepang itu terserang hipotermia atau kehilangan panas tubuh akibat suhu dingin. Dia meninggal diduga akibat faktor kelelahan dan cuaca ekstrim. Dia mengalami hipotermia hebat saat berada di pos kandang batu. November 2014, Winoto, 42 tahun, warga Ciledug, Kabupaten Tangerang, meninggal dunia di alun-alun barat Surya Kencana, Gunung Gede, pada Sabtu 8 November 2014 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Menurut siaran pers yang disampaikan pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, pada Senin 10 November 2014, korban yang berprofesi sebagai security itu meninggal saat berkumpul bersama rekan-rekannya berjumlah 25 orang di dalam tenda. Korban mendaki pukul 03 dini hari via Gunung Putri dan sampai pukul 14 di alun-alun Surya Kencana. Korban tiba-tiba tersungkur. Pukul 22.00 dan rekan-rekannya memanggil orang pintar yang kebetulan ada di sekitar tempat kejadian. Namun korban bukan kesurupan dan disarankan untuk dihangatkan tubuhnya. Rekan-rekan korban pun memberi balsem dan selimut. Selain itu, tenda dihangatkan dengan menghidupkan kompor portable. Pada pukul 23.30, korban tidak ada reaksi apa-apa. Selanjutnya disarankan agar turun memanggil petugas. 4 rekan korban turun untuk meminta bantuan, sedangkan yang 20 orang menemani korban. Keempat rekan korban sampai di pos Gunung Putri pukul 6.00. Langsung melaporkan kondisi korban ke petugas pos Gunung Putri. Selanjutnya pukul 7 pagi, petugas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mengkoordinir tim untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan perencanaan evakuasi. Selanjutnya pukul 9 tim kedua meluncur untuk membantu logistik dan evakuasi. Kondisi Winoto ketika mendaki dalam kondisi sehat, namun tidak membawa perbekalan serta pakaian yang memadai. Selain itu, saat korban tersungkur di dalam tenda, kedua tangan mengalami kekakuan atau kejang, namun tidak mengeluarkan buih dari mulut. Kondisi pakaian korban ketika mendaki tidak basah karena mengenakan jas hujan. Begitu juga ketika di dalam tenda, pakaiannya tidak basah. Namun ketika tersungkur, diakui rekan korban bahwa suhu tubuh sangat dingin. Atas kejadian meninggalnya Winoto tersebut, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menghimbau kepada pendaki agar menggunakan peralatan standar, pengaturan logistik yang baik, mempelajari medan yang akan dihadapi, didampingi pendaki yang berpengalaman, dan lebih baik memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter sebelum melakukan aktivitas pendakian. Desember 2016, Miao Nam Hartono, 35 tahun, warga Kemayoran,
ditemukan tewas di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Keluarga korban melaporkan bahwa Miao Nam Hartono hilang di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada Jumat 30 Desember 2016. Korban dilaporkan berangkat dari Jakarta menggunakan sepeda motor dan masuk ke kawasan Taman Nasional melalui jalur Cibodas pada Senin 26 Desember 2016 sekitar pukul 3.30 dini hari. Berdasarkan data Simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi, korban tidak terdata dan dipastikan masuk ke kawasan Taman Nasional secara ilegal. Berdasarkan laporan tersebut, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun membentuk 3 tim untuk mencari korban melalui jalur Cibodas dan 1 tim melalui jalur Gunung Putri menuju puncak Gunung Gede Pangrango. Petugas akhirnya mendapat titik terang dengan ditemukannya beberapa barang berupa tas, handuk, celana jin, baju, dan tenda di lembah Gunung Pangrango pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, Miao Nam Hartono ditemukan dalam posisi telungkup berjarak 50 meter dari jalur pendakian normal dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Sementara jasad korban sudah dievakuasi tim dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum. Masih di bulan Desember 2016, Edward, 19 tahun, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Jakarta, nekat menerobos jalur ilegal pendakian Gunung Pangrango melalui celah Gunung Mas, Puncak Cisarua. Tanpa pemandu, pendaki itu akhirnya tersesat dan terserang hipotermia. 17 pendaki asal kampus Bina Nusantara, Jakarta, mereka nekat mendaki Gunung Gede Pangrango melalui jalur ilegal Gunung Mas. Jalur ini dikenal para pendaki sebagai jalur pengantar nyawa. Ke-17 pendaki naik hari Senin 5 Desember jam 12 siang melalui Gunung Mas. Sampai di Bukit Joglo, semua berubah. Edward menggigil hebat, mengalami hipotermia. Kondisi tubuh Edward terus melemah dan seketika tak sadarkan diri. Edward meregang nyawa sejak matahari tenggelam hingga akhirnya Edward menemui ajal di Bukit Joglo Senin 5 Desember sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, Selasa 6 Desember pukul 7.30, tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tagana, Rapi, personel Polsek, dan Koramil setempat berkumpul untuk melakukan evakuasi. Sebanyak 30 personil tim gabungan itu dikerahkan menuju jalur neraka. Turut dalam evakuasi yang dipimpin dan Ramil 2124 Cisarua, Mayor Infantri Robinson Munte. Pendakian dimulai dengan menyusuri jalur yang digunakan 17 pendaki tersebut. Untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam dengan medan terjal dan curam. Sepanjang perjalanan tercatat ada 4 tanjakan curam di jalur neraka pendakian. Tim pun jatuh bangun untuk mencapai lokasi. Terlebih hujan mengguyur sejak pagi. Ditambah licin dan jarak pandang minim karena kabut cukup menyulitkan. Tim akhirnya tiba di lokasi para pendaki sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Di lokasi itu ditemukan jenazah Edward terbujur kaku dijaga oleh 3 temannya, sementara 11 teman yang lain menunggu di dalam tenda. Dari 15 pendaki yang selamat, ada 4 wanita yang ikut dalam pendakian. Kondisi mereka nampak lemah dan menggigil. Hingga sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, jenazah Edward beserta para pendaki dievakuasi menuruni jalur yang sama. Tidak mudah untuk membawa jenazah Edward turun, bahkan 3 kali jenazah diturunkan menggunakan tali. Sedikitnya ada 3 turunan curam yang memaksa tim evakuasi melepas jenazah menggunakan tali seadanya itu. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, jenazah tiba di bawah
dan dibawa ke RSPG untuk menjalani autopsi. Begitupun dengan ke-16 pendaki lainnya. Mereka menjalani pemeriksaan di RSPG. Itulah 4 kisah kematian di Gunung Gede Pangrango akibat hipotermia. Sampai jumpa lagi di kisah yang lainnya.